Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, kasih sayang Allah dan keberkahan atas kita semua. Sholawat beserta salam semoga tercurah kepada Rasulullah yang menjadi tauladan ahli ilmu kita. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk menambah ilmu dengan materi bahasa Indonesia kelas 5 dan tentunya di Sekolah Dasar Islam Terpadu Zaid bin Sabit Bogor. Yes. Baik teman-teman, kita akan mulai materi bahasa Indonesia masih berkisar tentang ide pokok. Untuk menambah keberkahan, kita mulai membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mengulas kembali, mengingat kembali terkait ide pokok. Sudah sangat paham sekali teman-teman, ide pokok itu adalah inti dasar permasalahan dalam sebuah teks atau dalam sebuah bacaan. Jadi, masalah yang akan disajikan dalam teks itu yaitulah ide pokok. Untuk menentukan ide pokok berdasarkan teks, teman-teman sudah sangat lihai karena ini adalah pertemuan kesekian kita. Jadi dalam sebuah paragraf itu pasti di dalamnya ada kalimat utama dan kalimat penjelas. Dalam kalimat utama itulah tempat ide pokok berada. Jadi tentukan kalimat utama, dalam kalimat utama itu ada ide pokok. Sampai di sini insya Allah teman-teman sangat paham. Barakallahu fikum. Baik, berikutnya kita akan mengambil atau menentukan ide pokok dalam lisan. Wah, tambahan baru nih. Kita akan belajar menemukan ide pokok dalam lisan. Ternyata ketika kita bercakap-cakap, di situ ada materi atau gagasan yang ingin kita sampaikan. Percakapan kita ada maksud dan tujuannya. Nah, berbeda dengan cara menentukan ide pokok pada teks tulis, untuk teks lisan, kamu perlu mendengarkan kalimat yang dibacakan oleh teman atau guru. Pertama, mendengarkan. Karena lisan ya didengarkan, ada suara. Kalau tulisan ya kita baca. Step 1 seperti itu. Mendengarkan secara keseluruhan. Yang kedua, pasti kamu akan tahu, oh ternyata percakapan ini ada informasi pentingnya, dicatat. Kedua, yang ketiga, pasti tahu dong topik atau tema percakapan itu apa. Tentukan juga. Yang keempat, setelah kita menentukan, oh informasi pentingnya ini nih, kemudian topiknya juga sudah kita pahami, langkah berikutnya, langkah keempat itu kita menentukan kalimat utama. Kalimat utama itu adalah rumah dari informasi penting itu ya. Nah, itu kalau dalam teks lisan. Ingat, yang pertama kita dengarkan secara keseluruhan. Kemudian informasi pentingnya apa nih? Kita catat, lalu kita tentukan deh kalimat utamanya kayak gitu. Atau boleh kalimat utamanya kita tentukan lalu menentukan ide pokok. Boleh di antara dua itu ya. Oke. Ingat, bisa kita ulangi lagi. 1, dengarkan teks secara keseluruhan dengan sungguh-sungguh. Kemudian hal-hal penting dicatat. Kemudian topik pembicaraannya apa. Setelah itu ide pokok dituangkan berdasarkan kalimat utama. Setelah itu selesai, kalian sudah bisa menentukan ide pokok dalam lisan. Insya Allah dimudahkan juga dalam materi ini ya. Nah, ternyata yang Ustazah sebutkan tadi itu ada di halaman 34, 40, 43, dan 46. Teman-teman dipersilakan untuk membaca ulang ya Bu Pena 5-nya. 5A terkait ide pokok dalam lisan. Kita masuk ke bagian berikutnya. Wah, ternyata ide pokok pun ada dalam gambar. Wah, keren banget. Jadi selain kita menentukan ide pokok berdasarkan teks,
juga ada dalam lisan, yang terakhir adalah dalam gambar. Apa ya dalam gambar tuh? Kita dengarkan lagi. Ternyata teman-teman, untuk menentukan ide pokok dari gambar, mudah banget. Kalau dari teks kita baca, dari lisan kita dengarkan, maka dari gambar, step awal adalah kita perhatikan apa aja sih yang ada di gambar. Kemudian bagaimana situasi gambar itu. Kalau misalnya ada tokohnya ya siapa kira-kira tokoh yang ada dalam gambar. Kemudian lokasi gambarnya di mana. Terus bagaimana sih pemandangannya, segarkah atau bagaimana imajinasi kalian yang harus kalian eksplor dan kalian keluarkan. Nah, menentukan ide pokok itu berdasarkan objek yang ada pada gambar. Bisa ya? Insya Allah bisa. Nah, ini bisa kalian lihat di halaman 57 Bupena. Insya Allah dimudahkan. Yassarallahu fikum. Nah, kita mengulas lagi nih materi ini. Menulis ide pokok dari teks. Kalau tadi menulis ide pokok dengan teks, lisan, dan gambar, maka kita kembali lagi ke teks. Hanya kita menggunakan tabel, dan ini adalah materi kemarin. Jadi, paham sekali bahwa dalam sebuah paragraf atau teks itu selalu ada yang namanya kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, dalam kalimat utama itulah tempat ide pokok berada. Nah, untuk mengidentifikasi atau mengenali ide pokok itu, kita bisa gunakan tabel. Tabelnya seperti apa? Silakan teman-teman perhatikan di sini. Nah, kayak gini. Kalau misalnya paragrafnya ada 4, ya kita buat kolomnya 4. Kalau misalnya ada 3, kita buat 3. Kayak gitu. Kemudian ide pokoknya apa? Ide pokok paham sekali. Ide pokok adalah inti permasalahan dalam sebuah bacaan. Bisa kalian tentukan apakah itu di awal paragraf menjadi paragraf deduktif atau di akhir paragraf menjadi paragraf induktif. Menentukannya mudah sekali. Lihat keumumannya. Jadi kalau misalnya lebih umum, dia berarti di awal. Tapi kalau misalnya merupakan rangkuman, ada kesimpulan, berarti dia di akhir, induktif. Bedanya itu aja. Oke? Insya Allah ini hanya mengulas saja ya. Di sini ada nih. Apa ya? Ternyata teman-teman, ide pokok itu bisa disajikan dalam bentuk ini. Apa namanya? Ini adalah diagram pohon. Diagram pohon. Jadi cara menentukan ide pokok selain dengan tabel yang tadi, ternyata bisa dengan menggunakan diagram pohon. Bentuknya kayak gini. Jadi ada judul utama. Dan judul utama ini di tengah-tengah, kemudian tentukan paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4. Bedanya ya kayak gini nih, kalau tabel kan dia bentuknya kayak tadi. Nah sekarang kalau diagram pohon bentuknya kayak gini. Teman-teman bisa dilihat di buku Bupena halaman 63, dan ini mudah sekali ya. Alhamdulillah, ternyata kita sudah sampai di akhir slide kita. Ada tugas bahasa Indonesia untuk teman-teman. Ikhlas ya, insya Allah lebih ikhlas karena dengan tugas ini teman-teman akan lebih terasah skill keterampilan dalam menentukan ide pokok. Apakah tugasnya? Ya, teman-teman diharapkan untuk menulis ide pokok dengan menggunakan tabel dan diagram. Jadi dua-duanya ya, ada tabel dan diagram. Isinya sama, kalian baca teks yang berjudul osteoporosis di halaman 67. Jadi dengan judul yang sama, osteoporosis, tapi bentuk menulis ide pokoknya itu ada dua, ada tabel dan diagram. Jadi nggak dipilih ya, tabel 1, diagram 1 dengan teks yang sama yaitu osteoporosis. Nah, setelah selesai, teman-teman diharapkan mengerjakannya itu di buku PJJ. Atau kalau sudah punya buku pribadi bahasa Indonesia boleh di situ. Lalu difoto dan di-share ke Walas masing-masing. Oke. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil pembelajaran bahasa Indonesia telah selesai. Semoga teman-teman ikhlas dalam menuntut ilmu karena Allah. Dan akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.